Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan kali ini gue akan bahas pertandingan yang luar biasa di atas kertas secara gengsi, secara rivalitas. Mungkin ini adalah pertandingan yang bisa dikatakan pertandingan terbesar di seluruh jajaran Spanyol ya, di seluruh negeri Spanyol bertahun-tahun berabad-abad, yaitu El Clasico. Di atas kertas memang pertandingan ini sangat sengit, tapi kalau kita lihat secara hasil pertandingan tadi malam begitu sangat mengecewakan. Untuk mengawali dulu, gue cuma mau bilang bahwa Ancelotti benar-benar memberikan 3 poin penuh dan memberikan semua kenyamanan kepada Barcelona malam ini, dan memang sangat layak. Ini untuk di awal-awal gue sudah bilang bahwa Barcelona sangat layak untuk menang besar, bahkan di Madrid bahkan bisa lebih besar, bahkan bisa di atas 6 bahkan. Itu kalau tidak ada Courtois dan finishing dari pemain Barcelona tidak buruk. Oke, kita bahas dulu dari starting line up ya. Starting line up itu ada dari Madrid ya, Courtois, Alaba, Militao, Carvajal, Nacho yang bermain menggantikan Ferland Mendy. Di tengah itu ada Toni Kroos, Casemiro, dan Federico Valverde. Oke. Dan di depan ada Vinicius di kiri, Rodrigo di kanan, dan Luka Modric main di false nine. Oke, sebelum gue mau bahas formasi ini, gue bacain dulu aja formasinya, baru kita nanti bahas secara keseluruhan. Terus Barcelona Ter Stegen, Araujo main sebagai bek kanan, Pique, Garcia, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Dembele, Aubameyang, Torres nyaris nggak ada perubahan seperti pertandingan sebelumnya, dimana mereka menang 4-0 lawan Osasuna. Nah, baru kita akan bahas pertandingannya seperti apa. 10 menit gue bilang imbang. 10 menit dua-duanya berusaha untuk mencetak gol cepat lah istilahnya. Madrid dapat peluang dari awal dari seorang Federico Valverde, shootingnya masih mampu di save dengan baik oleh Ter Stegen. Barcelona juga dapat shooting dari Aubameyang depan gawang, masih bisa di save, terus dapat shooting lagi dari Dembele, double save dari Courtois. Jadi kedua tim cukup seru lah, masih cukup jual beli serangan, banyak melakukan kombinasi. Baru setelah mungkin 15 menit baru di situ Barcelona pegang kendali. Baru di situ Barcelona mulai nyaman untuk menguasai secara ball possession. Sebenarnya harusnya nggak ada masalah buat Madrid. Mereka cukup memperkuat aja lini belakang mereka. Tapi permasalahannya adalah ini yang gue bilang. Ketika lo bermain dengan formasi seperti ini, gue nggak ngerti ini formasi apa, gue juga nggak paham ya secara struktur lo mainin Luka Modric sebagai false nine. Gue nggak ngerti apa, kecuali memang di pertandingan sebelumnya lu sudah mencoba formasi ini. Seperti yang kalau kita ingat, Koeman itu menurunkan Sergio Des di sayap kanan pada saat melawan Real Madrid di pertemuan pertama. Tapi sebelum itu dia sudah pernah mencoba formasi itu di beberapa pertandingan terakhirnya. Jadi untuk mencoba itu di El Clasico ya wajar, karena dia sudah pernah mencoba. Ancelotti dengan PD-nya, dengan katanya pelatih yang berpengalaman tinggi, sebelumnya normal-normal tetap mainin namanya Benzema, Vinicius, Asensio selalu main. Dia tengah selalu trio MCK. Mendy tetap main di situ, Alaba, Militao, Carvajal, tiba-tiba dia ubah. Tidak main dengan real striker karena Benzema cedera. Mendy juga dia absen, diganti ya, cuma ganti pemain dengan Nacho. Malah ganti sistem, mainin Modric sebagai false nine. Tujuannya apa? Di press conference sebelum setelah pertandingan dia bilang apa? Kita ingin mencoba menguasai bola. Udah. Sekarang gini, gue pertanyakan kepada si pelatih asal nggak tahu, gue nggak mau nyebut namanya. Tujuan lu main El Clasico, tujuan lu memainkan pertandingan ini tuh untuk menang atau untuk menguasai pertandingan? Itu aja dulu. Kalau lu ingin menguasai pertandingan doang, oke, nggak ada masalah. Tapi jangan heran kalau lu kalah dan seperti ini dibantai. Kalau lu ingin memenangkan pertandingan, lu nggak sepatutnya bermain dengan formasi seperti ini. Lu ada Jovic di cadangan. Gue itu sempat prediksi bahwa Asensio akan main di situ. Dengan Asensio berarti Rodrigo, Vinicius, punya 3 pemain cepat di depan. Ternyata Luka Modric yang ditaruh sebagai false nine, bergantian dengan Valverde sesekali. Aduh, gue nggak ngerti. Lu punya Luka Jovic di cadangan, lu punya seorang Eden Hazard, lu punya Isco yang bisa bermain sebagai false nine, malah lu mainkan Luka Modric. Gue nggak ngerti apa yang terjadi. Dan memang kelihatan di sini bahwa Ancelotti ini sangat bapuk gitu secara
strategi bahwa dia sangat membutuhkan peran dari Karim Benzema dengan magicnya seorang Benzema. Ini yang kita tidak fans Madrid itu jarang melihatnya karena Madrid itu sering menang aja mulus dengan skill individunya Benzema, dengan kualitas individunya kerjasamanya dengan Vinicius Junior, sulapnya trio MCK, seakan-akan mulus. Tapi di pertandingan-pertandingan seperti ini terbuktilah boroknya Ancelotti, boroknya strategi Ancelotti. Babak pertama oke, 2-0 sebenarnya nggak ada masalah, lu bisa kejar di babak kedua. Apa yang dilakukan Ancelotti? Masukin Marino Diaz, Camavinga. Camavinga ini gantiin back kalau nggak salah ya, gantiin Carvajal loh. Camavinga gantiin Carvajal, Marino Diaz gantiin Kroos. Oke? Lu masukin Mariano Diaz di posisi ketinggalan 2-0 setelah lu tidak memilih Jovic, memilih Mariano Diaz, lu sama aja bermain dengan 9 pemain untuk Madrid. Bisa kiper 10 lah. Dan sama sekali nggak jalan. Sama sekali. Babak kedua nothing Madrid. Benar-benar nothing. Diobok-obok Madrid babak kedua. Itu Barcelona itu beruntung banget cuma dapat dapat cuma 2 gol di babak kedua. Baru 40 detik jalan langsung di depan gawang Ferran Torres sama Courtois. Beruntung dia melebar. Itu gila. Lu mau ngubah formasi, 40 detik langsung gak jalan. Itu kan ada something wrong in your head gitu. Dan Courtois pun dalam press conference-nya bilang bahwa pelatih memang mengubah formasi di babak kedua. Tapi kita bingung. Kita nggak ngerti apa yang diubah. Kita nggak ngerti ingin bermain seperti apa. Kita nggak ngerti cara mengimplementasikannya dalam lapangan. Nah, kalau pemainnya udah bingung, gimana kita sebagai penonton? Gimana kita sebagai pengamat? Gue nggak ngerti apa yang dipikirin Ancelotti. Mungkin dia selalu meremehkan pertandingan seperti ini karena selisih kita jauh, pesaing kita jauh, masih 9 poin dengan Sevilla. Tapi ingat, 9 poin itu 3 pertandingan doang loss ya. Kalau 3 pertandingan lu kesenggol, lu masih lawan Real Betis, lu masih away ke Sevilla, lu masih lawan ATM. Lu pikir ini pertandingan yang mudah? Gila aja lu. Gue masih meremehkan pertandingan-pertandingan seperti ini. Lu nggak bisa meremehkan setiap pertandingan Madrid ini. Harus setiap pertandingan dimenangkan dengan meyakinkan. Nggak bisa lu, pertandingan ini kita remehin, kita santai aja, nggak usah terlalu ini, kita masih jauh kok. Nggak bisa. Nanti ketika ada saatnya dimana tiba-tiba kesalip, tiba-tiba kesandung, lu akan menyesali pertandingan-pertandingan seperti ini di mana lu meremehkan. Lu justru, gue nggak ngerti Ancelotti ini jarang melakukan eksperimen, justru melakukan eksperimen di laga-laga besar. Seperti kita ingat pada saat lawan PSG di leg pertama, dia sangat defensif. Itu tidak biasa dilakukannya pada saat menangani Real Madrid musim ini. Kenapa lu melakukan hal itu? Apakah lu minder dengan kualitas pemain yang lu miliki, atau lu minder dengan kualitas strategi yang lu miliki? Makanya lu bermain dengan sangat defensif. Lu memakai respon udah counter attack aja, mengandalkan kecepatan Vini, Benzema, Rodrigo. Dalam hal ini berarti Rodrigo, Valverde dengan Vinicius. Lu nggak bisa melakukan itu doang. Ini Madrid. Ini bukan tim Leeds United, ini bukan tim Southampton, ini bukan tim Valencia yang lu bisa bermain dengan seperti itu melawan tim-tim besar. Bagaimana lu mau menghadapi Chelsea di perempat final kalau lu bermain seperti ini? Bisa diobok-obok sama Chelsea. Gila kali menurut gue. Dan Ancelotti selalu bilang, ya ini kesalahan saya, ini nggak bakal keulang lagi. Itu sudah 2 kali loh kita dengar itu. Pada saat lawan PSG dia bilang kayak gitu. Ternyata ulang lagi pertandingan ini. Sekarang dia bilang kayak gitu, kita lihat. Jadi untuk gua nih ya, ini lu boleh catat, lu boleh simpan. Mau Ancelotti bawa Madrid juara La Liga, bahkan lu juara Liga Champion pun, untuk gua musim depan out. Nggak ada cerita. Apalagi mereka kalah lawan Chelsea nanti langsung out. Kalau lawan Chelsea mereka gagal menang, apalagi diobok-obok, udah pecat Ancelotti mendingan. Lu nggak bisa mengharapkan apapun dari pelatih seperti ini. Pelatih yang tidak mau belajar dari kesalahan, pelatih yang tidak mau berkembang, pelatih yang old school. Dan kalau mencoba strategi itu ya sesuai yang ada di otak dia aja. Itu gue jamin asistennya si anaknya itu, David Ancelotti, itu udah pusing juga dengan bapaknya yang keras kepala ini. Dan terbukti kualitasnya itu standar banget. Barcelona terlalu diberikan
apa ya, diberikan ruang, permainan mereka begitu smooth, bermain sangat luar biasa. Madrid itu kayak tim amatir tadi malam, kayak Osasuna. Bener-bener gak ada peluang. Malah masukin Asensio sama Lucas Vazquez. Lu masukin, lu harapin apa dari dia? Lu bisa salto, dia bisa salto dari tengah lapangan. Kan enggak. Sedangkan Eden Hazard, Luka Jovic, Isco tetap ada di cadangan, tidak pernah dimainkan oleh Ancelotti. Gue nggak ngerti apa matanya buta atau nggak bisa ngeliat baku cadangan itu ada pemain-pemain ini. Kalau seperti ini terus, bisa jadi loh Madrid justru tidak akan juara La Liga. Ini gue kasih tau ya, klasemen mereka memang unggul 9 poin dari Sevilla. Barcelona itu 54 poin, beda 3 poin dengan Sevilla. Kalau mereka menang sisa satu pertandingan sisa, yang at least itu akan melawan melawan Sevilla, di situ Barcelona akan punya poin yang sama dan akan menyalip Sevilla di peringkat kedua. Dan Madrid akan cuma punya selisih 9 poin dengan Barcelona. Oke? Kalau Madrid menang, tadi kan ada 3 pertandingan ini. Kalau Madrid kalah, bisa aja lo Barcelona yang juara. Dan itu akan menjadi hal yang paling memalukan untuk Madrid di sepanjang sejarah. Lu sudah unggul banyak sekali poin dari Barcelona lo, bukan dari Sevilla, dari Barcelona. Dari separuh musim, tapi lu bisa kekejar. Ini hal yang sangat memalukan untuk Madrid, dan ini bukan hanya Ancelotti yang harus disalahkan. Manajemen yang merekrut Ancelotti ini harus disalahkan kalau menurut gue. Kenapa lu bisa kepikiran merekrut pelatih yang udah uzur seperti ini, udah habis, dibanding lu memperhatikan mungkin pelatih-pelatih yang masih berkembang, yang bisa berkembang lebih jauh di Madrid, bukan yang menghabiskan sisa-sisa karirnya di Madrid. Ini yang harus menjadi PR bagi para manajemen, bahwa dia harus melihat kalau memang Ancelotti tidak jalan, tidak ada salahnya memecat dia sebelum musim ini berakhir. Itu yang bisa gue katakan. Jadi selamat untuk Barcelona, kalian sangat layak menang. Untuk fans Madrid, ya kita harus mengakui kekalahan kita, kekalahan dari segala aspek. Dan ini semua berkat pelatih kita yang sok tahu ini, yang katanya CV-nya begitu banyak gelar tapi ternyata nggak bisa berbuat banyak di pertandingan-pertandingan seperti ini. Ya kita cuma bisa berharap bahwa Benzema kembali dan bisa membawa kita lolos nanti di Champions League. Kalau itu nggak bisa works, ya nggak bisa apa-apa juga. Namanya juga pelatih seperti ini, nggak bisa ngandelin Hazard, Jovic nggak bakal dimainin. Jadi ya berharap aja dengan Benzema dan pemain-pemain lainnya. Oke? Mungkin itu doang yang gua mau bahas hari ini. Kita akan kembali lagi besok mungkin dengan ya kita nggak tahu lah dengan apa ya. Kita lihat besok. Oke? Salam sepak bola.